Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Yeli. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi bab 6 tentang konsep bela negara dalam lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembahasan pertama adalah makna bela negara bagian 1. Makna bela negara. Bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara. Kemudian selanjutnya ditegaskan pula dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Dasar Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Nah, setiap warga negara Indonesia yang bertempat tinggal dan menetap di Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama, yaitu bela negara. Namun, sebelum kita membahas lebih jauh apa yang dimaksud dengan bela negara itu, terlebih dahulu kita ketahui apa yang dimaksud dengan negara, apa yang dimaksud dengan bangsa, dan apa yang dimaksud dengan tanah air. Baiklah, kita akan jawab satu persatu. Negara merupakan suatu wilayah di muka bumi yang memiliki peran pemerintahan dan kekuasaan dalam mengatur segala aspek, mulai dari aspek ekonomi, aspek politik, aspek sosial, aspek budaya, aspek pertahanan keamanan, dan aspek-aspek lain sebagainya. Bangsa merupakan suatu perkumpulan orang yang saling bersifat sosial atau memiliki sifat sosial dan memiliki latar belakang dan sejarah perjuangan yang sama dalam melakukan interaksi atau melakukan hubungan sosial antara satu dengan yang lain untuk mencapai suatu tujuan bersama dalam suatu wilayah. Terakhir, tanah air. Tanah air ialah tempat di mana suatu orang atau penduduk ataupun rakyat dilahirkan, dibesarkan, kemudian hidup dan melangsungkan hidup dunia. Nah, mengapa kita wajib membela negara kita? Sebelum kita menjawab alasan mengapa kita sebagai warga negara Indonesia wajib membela negara, terlebih dahulu kita harus paham dan harus tahu apa fungsi dari bela negara itu, apakah tujuan bela negara itu, unsur-unsur apakah yang terdapat dalam bela negara, dan apakah manfaat yang dapat kita peroleh dari upaya bela negara. Baik, kita akan jawab. Tujuan bela negara yang pertama, mempertahankan berlangsungnya kehidupan bangsa dan negara. Kedua, menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Ketiga, melaksanakan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keempat, melestarikan budaya ataupun kebudayaan. Kelima, melakukan perbuatan yang paling baik untuk bangsa dan
Kemudian, apakah fungsi bela negara tersebut? Fungsi bela negara antara lain sebagai penjaga keutuhan wilayah negara, sebagai pertahanan negara dari suatu ancaman atau bahaya, sebagai panggilan sejarah, dan sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia. Itulah beberapa tujuan maupun fungsi dari bela negara. Kemudian, unsur-unsur apa yang terdapat dalam bela negara? Yang pertama, cinta tanah air, rela berkorban kepada bangsa dan negara, diyakini bahwa Pancasila sebagai ideologi negara, mempunyai kemampuan awal bela negara, dan yang terakhir adalah sadar untuk berbangsa dan bernegara. Kemudian, manfaat apa saja yang dapat kita peroleh dari bela negara? Ya, banyak hal yang dapat kita peroleh dari upaya bela negara. Di antaranya, terbentuknya perilaku yang jujur, tegas, tepat, dan peduli terhadap sesama. Kedua, bisa menghilangkan sikap negatif seperti tidak disiplin, egois, malas, boros, dan bersifat apatis. Ketiga, melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melakukan aktivitas. Keempat, lebih berbakti kepada agama maupun orang tua tentunya, dan bangsa maupun negara. Kelima, terbentuknya iman dan takwa pada agama yang dianut atau diyakini oleh setiap individu. Enam, terlatihnya jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok maupun organisasi-organisasi lainnya. Ketujuh, penanaman rasa kecintaan terhadap bangsa dan patriotisme yang sesuai dengan kemampuan diri sendiri. 8. Terbentuknya mental dan fisik yang tangguh. 9. Terbentuknya jiwa kebersamaan dan solidaritas yang tinggi antar sesama rekan seperjuangan. Terakhir, terbentuknya sikap disiplin waktu, disiplin dalam melakukan kegiatan maupun mengatur aktivitas lainnya. Itulah beberapa manfaat yang dapat kita peroleh dari upaya bela negara. Nah, anak-anak, setelah kita tadi memaparkan tujuan, fungsi, unsur-unsur maupun manfaat dari bela negara, sekarang kita akan jawab, mengapa setiap warga negara wajib dan berhak membela negara Indonesia? Alasannya bahwa kita sebagai bangsa yang baik, bangsa yang taat hukum, tentu kita harus memperjuangkan negara kita sebaik mungkin. Dimulai dari mana? Dimulai dari hal-hal yang paling kecil maupun hal-hal yang paling besar. Karena sekecil apapun yang kita lakukan akan sangat berpengaruh ke depannya untuk negara kita. Negara lebih dari secakup wilayah di mana kita dilahirkan, dibesarkan, dan menjalankan kehidupan. Kemudian meninggalkan dunia ini. Kemudian sebagai warga negara tentu kita harus cinta terhadap tanah air kita sendiri dan harus memperjuangkan kelangsungan negara kita agar negara kita tetap bisa maju dan bertahan dari serangan maupun ancaman dari bangsa-bangsa asing lainnya. Nah, itulah beberapa alasan mengapa kita sebagai warga negara wajib dan berhak untuk membela negara Indonesia. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan bela negara itu sendiri? Nah, secara
bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta memiliki keyakinan dan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itulah pengertian atau yang dimaksud dengan bela negara secara demikian pembahasan materi makna bela negara bagian 1 kali ini. Sampai berjumpa lagi di bagian kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.